ya. Nah, tidak terasa sudah jam 10 ya. Nah, waktu saya mungkin setengah jam lagi atau 45 menit lagi ya, Mas Yebi ya. Nah, kita akan masuk ke sekolah ramah lingkungan ya, Bapak Ibu. Ada Masih aspek lama apa Pak saja, Ijra? Bapak Ibu, yang kenapa Mas Yebi? Masih lama. Masih ada 45 Oh, menit masih lama lah ya? Pak Ijra. 45 menit lah Pak Oke, Ijra. baik, baik. Nah, aspek pengolahan lingkungan yang nanti kita akan bahas ada 3 bagian besar, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah aktivitas sekolah tadi, kita tidak bisa menghindari yang namanya pengolahan sumber daya air. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan bahas pengelolaan energi. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari pengolahan sampah. Walaupun nanti ada partisipasi, bagaimana kampanye, pengenalan, dan seterusnya, masuk ke bagian masing-masing, gitu ya. Nah, agar lebih detail, mungkin saya akan share yang lain. Saya butuh nanti dilihat ya, Mas Yebi. Ini kelihatan ini nggak mind map masternya? Lihat Pak Ijra. Ada kelihatan ada tulisan di tengah aktivitas sekolah ya? Oke, kalau kelihatan, Kelihatan ya. oke. Suara saya masih terdengar dengan jelas ya, Mas Ibi ya? Oke, baik. Eh, saya lanjut ya, karena di tempat saya agak feedback ini ya. Sebentar, saya cek chat dulu. Masih jelas ya. Baik. Eh, yang pertama, Bapak Ibu ya, kita akan masuk satu-satu. Jadi ini saya pakai software untuk mind map. Jadi biar Bapak Ibu juga jelas dalam melakukan pemetaan kira-kira berbagai macam dampak lingkungan. Kita akan masuk satu-satu ya Bapak Ibu. Saya coba klik. Tadi saya jama kita akan bahas tentang pengolahan sumber daya air ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau saya klik, kita akan bahas nanti sumber air, pemakaian air, potensi air limbah, pengolahan SDA, dan ada adaptasi kebiasaan baru yang hubungannya sama air ya. Nah, kita akan masuk satu-satu Bapak Ibu ya. Sumber air yang kita pakai di sekolah kita itu biasanya bersumbernya ada macam-macam, tergantung dari lokasi Bapak Ibu ya. Ada yang langganan PDAM, ada yang pakai sumur biasa ya, kita sebut di situ sebagai sumur dangkal. Ada yang pakai sumur bor, ya, sumur dalam. Ada yang beberapa wilayah, Bapak Ibu, yang melakukan pemanenan air hujan. Gitu. Nah, juga ada. Di Jogja sendiri cukup banyak, Bapak Ibu. Kemudian ada yang menggunakan tangki air. Karena belum ada saluran PDAM di situ. Kemudian juga belum memungkinkan membangun sumur karena kualitasnya rendah. Akhirnya beli, gitu ya. Jadi tangki air ini tangki beli. Ya. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat sumbernya berarti kita sudah tahu nih. Sumbernya sudah ada. Nanti kita akan melakukan pemetaan lah kira-kira gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk apa saja sih kita pakai air di sekolah kira-kira ya. Nah, kalau dibuat di sini adalah ketahuan di situ ada konsumsi Bapak Ibu ya. Ada sekolah yang menggunakan konsumsi sampai minum pun di air dari sumber air tadi begitu. Nanti kita akan lihat. Ada air minum, kemudian ada kegiatan memasak, ada kegiatan pencucian, cuci-cuci gitu ya. Cuci-cuci peralatan tadi ya, piring, peralatan masak, kalau kantin misalnya, atau sekolah yang boarding mungkin ada dapur di sana, jadi dipakai untuk kegiatan konsumsi. Kemudian air dipakai juga untuk sanitasi kebersihan diri ya, pemakaian toilet, pemakaian wastafel tadi. Kemudian juga air dipakai untuk perawatan kebersihan gedung. Gedung, cuci mobil mungkin ya, cuci motor operasional, atau cuci-cuci peralatan yang lain ya, cuci laboratorium, cuci lantai, cuci macam-macam ya. Kemudian air tersebut juga dipakai untuk penyiraman tanaman. Wudhu kalau yang masjid ya. Kemudian ada aktivitas lainnya. Jadi setelah kita tahu sumbernya tadi,
kemudian pakainya untuk apa saja. Kemudian dari pemakaian ini kita bisa tahu kira-kira air tersebut itu menjadi limbahnya apa saja gitu ya. Jadi ini pelan-pelan kita masuk Bapak Ibu. Yang akan menjadi air limbah dari sumber daya air tadi, ya sumbernya kalau kita bisa lihat, sumbernya ada toilet, ya. Kemudian ada wastafel, kemudian ada dapur, kemudian ada masjid, kemudian ada gudang, gitu ya. Jadi sumbernya bisa macam-macam, gitu ya. Sumber air limbah. Kemudian bagaimana mengelola sumber daya air? Jadi pemetaannya dilakukan dari sumber, pemakaian, potensi air limbahnya di mana, supaya kita jelas tahu sumber masalahnya ada di lokasi mana saja, kira-kira gitu. Kemudian bagaimana melakukan pengelolaannya? Kira-kira pengolahannya dilakukan. Sekarang Bapak Ibu punya fasilitas apa saja sih yang sudah dimiliki di sekolah yang urusannya untuk ngolah air tadi? Baik itu air limbah maupun air bersih. Fasilitasnya apa saja? Di list gitu ya. Kemudian aktivitas pembelajaran yang sudah memasukkan nilai-nilai hemat air, pengolahan air, sudah ada belum? Jadi dimasukkan ke dalam kurikulum. Itu wajib ya di dalam aktivitas sekolah adiwiyata ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pencegahan yang bisa dilakukan atau sudah dilakukan gitu. Kampanye atau komunikasi sudah lewat pas ceramah upacara begitu ya, ceramah keagamaan atau pas pertemuan daring seperti ini ya. Sudah dijelaskan berbagai macam kampanye sudah dikomunikasikan dari guru ke peserta, dari komite, bolak-balik lah. Kemudian sudah ada kader juga, kaderisasi untuk pengolahan air. Dan sudah juga melibatkan pelibatan seluruh warga sekolah. Dan sudah ada juga kegiatan aktivitas untuk monitoring, evaluasi. Jadi ini semacam evaluasi diri lah ya. Ya, evaluasi sekolah sudah melakukan apa saja terhadap pengolahan sumber daya air. Ini kan kondisi normal ya. Nah, pada saat kondisi AKB ini, kemungkinan akan banyak membutuhkan air dan akan banyak menghasilkan air limbah, itu hubungannya dengan sanitasi dan kebersihan diri. Cuci tangan, pemakaian toilet, ya. Kemudian juga perawatan pembersihan gedung tadi ya, kendaraan operasional. Tadi harus pas habis dipakai jemput antar jemput siswa, kemudian dibersihkan. Kemudian habis jam sekolah tadi ruang makan dibersihkan, pel bersih, terus kemudian dipakai air dan seterusnya. Jadi kemungkinan untuk kegiatan AKB akan banyak pemakaian air dan pasti akan menghasilkan air limbah. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya untuk pengelolaan sumber daya air. Nanti kita akan lanjut lagi bagaimana agar tetap ramah lingkungan, apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Karena pertanyaannya sudah masuk terus ya. Nah, jadi mungkin Mas Yebi nanti kalau ada pertanyaan yang sudah terjawab, mungkin kita akan pilih dengan pertanyaan yang lain gitu ya. Iya, Syukur-syukur Pak sudah Ijra. terjawab semua. Ya, oke. Nah, oke jelas ya terkait dengan pengolahan sumber daya air. Kita akan masuk, ini kita tutup dulu. Siap. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua terkait dengan pengolahan energi Bapak Ibu ya. Aktivitas sekolah dengan pengelolaan energi. Apa yang dilakukan? Sama seperti tadi, sumber daya air. Kita lihat dari sumber energinya dulu, pemakaiannya untuk apa. Kemudian kita lihat potensi pemborosan energinya ada di mana saja. Dan pengolahan energi yang sudah dilakukan apa saja. Dan yang terakhir hubungannya dengan adaptasi kebiasaan baru yang mungkin akan banyak membutuhkan energi. Oke ya. Bapak Ibu untuk sumber energi tidak lain tidak bukan banyak sekolah kita secara umum sumbernya adalah PLN. Atau mungkin ada sumber yang lain yang terbatas ya. Misalnya menggunakan pembangkit sendiri mungkin ya, tenaga diesel, pakai genset sendiri, atau mungkin pakai solar panel dan seterusnya. Nah, kita sebut di sini sebagai sumber lain. Kemudian yang kedua, terkait dengan pemakaian energi, pasti butuh energi itu ya barang elektronik ya. Kalau ada sepeda motor listrik ya berarti masuk ke bagian itu juga ya, barang elektronik.
Kemudian berbagai macam penerangan lah. Penerangan ya saya pisah di sini, penerangan ya untuk aktivitas operasional dari sekolah gitu ya. Kemudian bagian yang ketiga Bapak Ibu, bagian potensi pemborosan. Di mana saja yang memungkinkan pemborosan itu terjadi gitu ya. Ya, mungkin saja ada peralatan elektronik yang lupa dimatikan. Eh, nggak dimatiin ya, TV sampai pulang sekolah, layar masih hidup, proyektor masih hidup. Atau overcharge, gitu. Overcharge. HP ditinggal ngajar, penuh 100%. Kalau HP-nya bisa ngomong, Pak ini udah 120%, 150%, kok Bapak belum cabut-cabut. Gitu. Walaupun teknologi saat ini sudah sangat memungkinkan, dia memutuskan ya, memutuskan. Tapi dalam kondisi stekernya tercolok, ya tetap akan ada energi yang keluar, walaupun kecil ya. Tapi kalau kita ngomongin pemborosan energi kan semuanya kita perlu lihat. Gitu. Kemudian ada sistem otomatis atau manual. Gitu. Jadi yang misal ada lampu otomatis gitu, dan seterusnya. Steker dicabut atau tidak. Kemudian juga potensi pemborosan juga sangat mungkin terjadi pemilihan daya peralatannya. Misalnya beli AC. Biar hemat nih belinya yang murah. Gitu ya. Murah seharusnya ruangannya butuh 2 PK misalnya. Belinya 1 untuk anak-anak, nggak apa-apa, nggak usah dingin-dingin banget. Tapi kita lupa bahwa peralatan elektronik itu dia akan bekerja untuk mencapai target yang dia sudah ditetapkan. 1 PK begitu kita set suhunya adalah 23 misalnya gitu ya. Dia akan mencari 23 terus. Jadi kalau suhu ruangannya masih 27, 28, dia akan berusaha sampai 23 terus. Jadi kipasnya akan muter terus. Jadi nggak akan pernah berhenti. Jadi hematnya investasi di awal, hemat memang betul, belinya murah, tapi ternyata pas operasional nanti biayanya lebih mahal. Karena tadi dayanya tidak sama. Gitu ya. Kemudian bagaimana pengolahan energi? Ya, Bapak Ibu perlu melakukan atau mungkin sudah melakukan yang namanya audit energi. Bagaimana audit energi? Nanti kita akan bahas. Audit energi itu seperti apa? Simple kok, bahasanya saja yang rumit. Ya. Tidak masih harus orang elektro. Saya belajar sebentar dengan panduan sudah bisa. Kalau mau lihat materi tentang audit energi ini, saya bahas agak panjang lebar di webinar yang kedua, Bapak Ibu ya. Di link yang tadi sudah saya berikan, karena saya bicara khusus di situ adalah masalah energinya. Misalnya bagaimana menghitung wattnya, bagaimana melihat efektivitasnya, sampai menghitung intensitas kebutuhan energinya seperti apa. Kemudian mungkin sudah melakukan pergantian peralatan, ya. Dari lampu pijar ganti lampu LED, ya, dan seterusnya. Dan misalnya kegiatan pencegahan yang lain yang sudah dilakukan, ada kampanye, komunikasi, ditempel di saklar, silakan matikan lampu jika tidak dibutuhkan. Itu bentuk-bentuk kampanye. Sudah membentuk kader-kader energi di sekolah. Dan pastinya harus melibatkan seluruh peserta sekolah, warga sekolah. Dan Bapak Ibu, ya pasti setiap kegiatan itu harus kita monitoring dan evaluasi. Karena kita melihat nanti efektivitasnya seperti apa kira-kira, begitu ya. Kemudian pada saat AKB, Bapak Ibu ya, AKB apa sih yang kemungkinan akan muncul ya? Tapi ini sangat satu lokasi dengan lokasi yang lain sangat beda-beda gitu ya. Misal ada sekolah yang pakai cuci tangannya nggak usah pakai tisu, tisu karena nanti akan menghasilkan sampah. Pakainya dryer, seperti yang kita sering lihat mungkin di mana ya, di bandara sudah jarang ke bandara. Ke mall ya juga jarang ke mall ya. Misalnya di mall lah katakan ada dryer yang tangan terus kemudian dia akan kering sendiri di situ. Berarti pemakaian energinya akan nambah. Pompa air, oh saya nggak pakai dryer mas, pakai sapu tangan aja gitu. Tapi saat AKB kan nggak boleh sapu tangan bersama gitu. Jadi gantungan sapu tangan akan rendah ya. Penjualan sapu tangan gantung mungkin juga akan rendah ya selama AKB. Terus kemudian pompa air pasti karena ini butuh ya butuh. Walaupun pakai tandon air di atas ya menaikkan air tersebut ke atas juga pakai pompa. Kemudian juga ada mungkin sekolah-sekolah yang memanfaatkan lampu UV ya untuk sterilisasi, untuk disinfeksi di ruangan.
Ada Bapak Ibu, jadi misalnya tinggal cari saja di marketplace dan harganya tidak terlalu mahal. Lampu UV kemudian kita taruh di dalam ruangan, dihidupkan beberapa menit, ditinggal keluar, terus kemudian ruangannya sudah terdisinfeksi. Cuma ya kita nggak yakin ya, hidup-hidupin lampu. Kayak air minum dikasih lampu saja nggak yakin ya, pasti perlu direbus dulu baru masak, baru yakin itu bersih. Padahal teknologi sudah memungkinkan ya untuk disinfeksi menggunakan sinar UV. Ya. Kemudian juga mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pakai di sekolahnya air purifier, jadi pemurni udara yang dipakai mungkin di kelas dihidupin satu terus saja supaya udaranya bebas bakteri atau bebas virus. Ini kira-kira. Jadi mungkin di tempat Bapak Ibu nggak ada, semuanya masih manual. Buru-buru Mas pakai UV, siswanya suruh jemur aja setiap pagi selesai gitu ya. Kira-kira gitu ya. Balik lagi, setiap sekolah berbeda-beda. Nah, ini untuk yang pengolahan energi. Bapak Ibu ya, kita tutup ya. Nanti materinya ada semua Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu butuh atau enggak, nanti kontak panitia. Terus kemudian yang berikutnya adalah pengolahan sampah Bapak Ibu ya. Pengolahan sampah. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan mungkin ya dari tadi muncul. Dari mana sih sumber sampah itu? Gitu ya. Sumber sampah dari kegiatan belajar mengajar pasti ya. Ada alat tulis yang bekas tadi, kertas bekas, spidol, kemudian pulpen dan seterusnya. Kemudian aktivitas konsumsi, konsumsi kita, kantin, tempat makan, kemudian ada yang bawa sendiri dari rumah, kantong plastiknya, styrofoamnya mungkin ya, atau kertasnya dan seterusnya. Kemudian sumber sampah yang lain adalah perawatan gedung, bersih-bersih ya. Kemudian dari aktivitas perawatan kebun atau taman, kemudian juga ada aktivitas sanitasi. Ini adalah sumber-sumber sampah yang ada di sekolah. Berarti kita perlu tahu dulu sumber-sumbernya ada apa saja. Kemudian Bapak Ibu, potensi jenis sampahnya secara umum ada 3 gitu ya. Ada organik, sisa makanan, sampah kebun, tanaman, sisa halaman dan seterusnya. Kemudian untuk anorganiknya ada plastik, kaca, kertas, ya, logam dan seterusnya. Mungkin tidak terlalu sekompleks yang ada di rumah. Ya. Nah, ini kan sekolah. Sekolah jenisnya belum sekompleks yang ada di rumah. Ya, mungkin ya. Terus kemudian ada B3, baterai misalnya, botol pembersih lantai, pewangi ruangan. Itu yang adalah potensi-potensi sampah yang mungkin akan dihasilkan di sekolah gitu. Kemudian pengolahan sampahnya bagaimana? Ya dikelola organiknya sesuai dengan jenisnya tadi ya. Dikelola anorganiknya. Kemudian juga jangan lupa bahwa Bapak Ibu lebih mudah untuk mengelola daripada mengolah. Gitu ya. Lebih enak untuk mencegah daripada mengobati kira-kira gitu. Jadi kampanye edukasi tetap harus ada gitu, kaderisasi. Jadi kalau saya ngikut itu pelatihan dari Bu Deka pada saat berbicara tentang kompos. Jangan pilihan kompos di awal gitu. Jangan pilihan kompos organik itu di awal, tapi itu adalah yang terakhir gitu. Kita berbicara piring harus kosong dulu, makan harus sesuai dengan kebutuhan dulu, gitu, memasak yang benar dulu supaya menghindari tadi jangan apa-apa dikompos, gitu ya. Jadi nanti kompos itu ada pilihan yang terakhir. Jadi yang benar-benar yang terpaksa sekali dihasilkan baru kompos, gitu. Kira-kira gitu ya. Dan pastinya butuh aktivitas monitoring dan evaluasi. Nah, pada saat AKB, potensi sampahnya yang meningkat apa saja? Oh, kayaknya agak banyak nih ya dibandingin yang tadi. Sampah masker sekali pakai, Bapak Ibu ya. Sampah tisu bentar-bentar cuci tangan, lap pakai tisu. Pegang ini, lap pakai tisu. Gitu ya. Pegang itu dilapis pakai tisu, tisunya dibuang karena takutnya ada virus di situ. Kemudian sampah pembungkus makanan, karena tadi diharapkan membawa makanan sendiri dari rumah gitu ya. Sehingga muncullah kertas pembungkus nasi, plastik pembungkus sayur, lauk gitu. Dan bahkan muncul mungkin sampah-sampah styrofoam yang mungkin nggak sempat masak tadi ibunya gitu ya.
Jadi mampir pinggir jalan pada saat sekolah, terus kemudian beli nasi kuning, nasi uduk, gitu ya, nasi pecel, pakainya kebetulan pakai styrofoam. Akhirnya sampah styrofoam pun berakhir di sekolah. Kemudian ada botol-botol pembersih untuk proses disinfeksi di sekolahnya masing-masing. Jadi kalau dilihat dari tadi ya, ternyata potensi sampah pada saat AKB tetap sama, tapi jumlahnya akan berbeda ya. Akan ada peningkatan sampah-sampah yang boleh dibilang akan sulit sekolah mengelola ini, gitu ya. Tapi nanti kita akan bicara gimana sih cara minimalis sehingga kita bisa melakukannya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita stop dulu deh main map ini ya. Nanti kita akan lanjut di bagian yang selanjutnya. Saya akan kembali ke PowerPoint, Bapak Ibu ya. PowerPoint tadi saya sudah sampai di bagian ini. Ini mudah-mudahan yang ke-share PowerPoint ya, benar ya? Sudah Oke, Pak Ijra, bagian sudah ada ini kita PowerPoint. akan bicara. Oke, baik. Bagian ini kita akan bicara tentang pengolahan lingkungan saat masa kebiasaan baru gitu ya. Jadi kalau kita garis bawahi tadi akan ada kebutuhan, mohon maaf, akan ada kebutuhan air bersih yang semakin tinggi untuk cuci tangan, untuk perawatan gedung, untuk sanitasi. Otomatis air bersih yang dipakai banyak, otomatis kuantitas air limbah yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Kemudian ada indikasi ya, walaupun tadi saya sampaikan tidak semua sekolah. Mungkin ada indikasi untuk listrik yang dipakai itu semakin meningkat ya. Misalnya contohnya pemakaian pompa air, dryer, lampu UV, air purifier tadi ya. Jadi listriknya kemungkinan akan bertambah. Kemungkinan juga hubungan yang dengan sampah ini juga semakin besar. Muncul sampah masker, ya, muncul sampah masker, muncul pembungkus makanan, muncul botol pembersih yang lebih banyak, muncul juga tisu yang lebih banyak. Sehingga Bapak Ibu dengan adanya ini ya kita bisa tahu bahwa beban lingkungan akan semakin tinggi ya. Dari wastafel yang kita akan pasang di sekolah kita, ternyata berita-berita nih sudah ada nih ya, berita-berita agak lumayan baru nih tahun 2020-2021 ternyata meningkatkan jumlah pemakaian air yang begitu tinggi. Kalau dihitung misalnya ya, kalau standarnya 1 kali pemakaian per orang itu adalah 0,5 sampai 1 liter. Ini sebenarnya yang paling tepat ngomongin ini Mas Yebi nih. Mas Yebi bidangnya plumbing juga, ngajarnya plumbing. Nah, jika sekolahnya ada 100 siswa ya dan guru katakanlah 100 gitu ya, maka setiap hari akan menghabiskan 50 sampai 100 liter kira-kira. 100 liter. Jika sehari ada 5 kali cuci tangan, berarti ya ini tinggal dikali nanti 5 hari sekolah atau 6 hari sekolah dikali berapa? 30 hari atau dikali 26 hari ya, 26 hari. Nanti tinggal dikali 12. Berarti ya berapa? Setahunnya ketemu nanti berapa meter kubik per tahun air yang akan hilang. Nah, air limbah yang dihasilkan bagaimana gitu dan bagaimana mengolahnya? Apakah selama ini dialirkan begitu saja ke saluran drainase dan akan berakhir di drainase jalan atau seperti apa? Nah, ini menjadi PR kita bersama, gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah chat banyak sekali ya, ternyata pertanyaannya luar biasa ini. Mudah-mudahan bertanya Sangat banyak memang Pak karena Ijra. penasaran, bukan karena door prize ya. Bapak Ibu, ini ada beberapa yang chat Japri ke saya, nanti nggak kebaca ya, Japri, di everyone aja, jadi ke umum saja. Khawatir nanti terlewat oleh saya, tidak terbaca ya. Jadi balik lagi, beban lingkungan semakin tinggi Bapak Ibu ya. Beban lingkungan semakin tinggi, masker juga luar biasa gitu ya. 1,5 ton masker yang sudah terkumpul selama pandemi, DKI juga sudah tambah banyak, apalagi kalau dulu masker sulit untuk dicari gitu. Nah, sekarang masker sudah mudah ditemui di berbagai macam platform marketplace sudah banyak, di toko-toko modern yang menyebar
mart di lokasi di sekitar rumah kita juga sudah banyak yang menjual hal ini. Jadi sangat mungkin ini akan berakhir ke lingkungan. Nah, tugas kita sekolah mencoba untuk kalau memang terpaksa harus menggunakan masker sekali pakai, harus seperti apa sih, gitu ya? Karena ini hubungannya dengan kesehatan. Setiap orang punya persepsi berbeda terhadap corona ini. Nggak apa-apa lah pakai masker kain. Nggak, saya pakainya masker medis. N95, gitu. Pilihannya itu. Karena prioritas itu adalah nomor 1. Kita nggak bisa juga, gitu kan. Jadi pilihannya adalah, ya sudah, kalau memang pakai masker medis, ya. Tapi sekolah tetap mengedukasi bahwa masker kain dengan standar yang baik pun sebenarnya sudah cukup oke.